Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Selasa teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy. Seperti biasa kita akan mengupdate suasana, kondisi, berita-berita juga terakhir soal tim nasional kita 24 hari jelang pertandingan menghadapi Jepang. Gak kerasa ya, kemarin kayaknya baru selesai lawan China, rame-rame, ada pro dan kontra. Terus kemudian kita menatap kembali Jepang nanti 1 bulan lagi. Ternyata gak lama lagi, sekitar 3 mingguan kita akan menghadapi Jepang. Jadi persiapan harus dilakukan mulai dari sekarang ya. Yang di kesempatan kali ini gue ada hanya round up aja, news flash. Jadi ada berita-berita mungkin yang sudah kalian dengar, 70%, 80% dari kalian sebagian besar sudah mendengar berita itu. Gue hanya merepetitif, memvalidasi, membold, menegaskan kembali konfirmasi berita tersebut. Ada juga yang baru. Oke. Yang pertama yang kalian kemungkinan besar semuanya sudah membaca, ini soal Bang Jai. Jadi konfirmasi ya. Ini info A1, yang bersangkutan itu bisa atau available, eligible tampil nanti menghadapi Jepang. Memang Bang Jai itu dapat kartu kuning 2. Satu itu di round 2 dan satu di round 3 waktu menghadapi Bahrain ya. Nah, satu lagi itu kalau nggak salah back to Midin waktu lawan Vietnam ya, pokoknya di round 2 ya. Nah, itu nggak diikutin sesuai dengan aturan FIFA. Jadi saat ini Bang Jai hanya mengantongi satu kartu kuning di laga melawan Bahrain, yang artinya nanti lawan Jepang dia nggak ada masalah, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati supaya tidak kena kartu kuning lagi. Karena kalau kena kartu kuning lagi nanti dia bisa absen di laga berikutnya melawan Saudi ya, tanggal 20 November di GBK. Dan artinya memang ini mungkin hal yang kecil atau trivial thing ya, tapi perlu juga diperhatikan. Saatnya kembalikan ban kapten ke Bang Jai. Selain kita semua tahu lah kapasitas Bang Jai seperti apa, gak usah gue panjang lebar jelasin. Tapi juga untuk memberikan dia keleluasaan melakukan protes kalau diperlukan. Karena bahasa Inggris dia bagus, bahkan juga bahasa Italia dia lancar. Kemudian dia lebih punya wawasan. Ya semuanya lah dia punya, leadershipnya juga. Dan kemudian kalau dia protes itu dia memang secara aturan sekarang itu diperbolehkan. Karena sekarang kalau bukan kapten, kalau protesnya itu berlebihan, itu punya potensi kena kartu kuning. Nah kan bahaya nih nanti. Tiba-tiba dia ada satu hal lah, misalnya gesekan atau kontroversi, kemudian dia melancarkan protes sementara dia bukan ban kapten, nanti bisa kena kartu kuning. Dan kalau kena kartu kuning artinya absen lawan Saudi. Jadi ini bisa cilaka 12 nih ya. Oke, nah tapi kalau Bang Jai available atau eligible untuk menghadapi Jepang nanti tanggal 15 November. Jadi harusnya 14 November nih, just for our information. Harusnya 14 November, tapi Jepang minta majuin sehari, which is diterima sama kita karena menguntungkan kita juga ya. Karena kita kan main dua-duanya home, jadi nggak capek gitu. Dan persiapan TC-nya juga mungkin nggak ada TC ya, tapi persiapan ngumpul pemain adaptasi itu lebih lama gitu ya. Nah, kalau Bang Jai itu available lawan Jepang, justru Justin Hubner ini masih meragukan. Karena kemarin gue kebetulan mengikuti pagi-pagi, bukan mengikuti sih, memantau lah pertandingan antara Sunderland kalau nggak salah ya, Sunderland U21 dan Wolverhampton U21 itu. Wolverhampton kalau 2-0 pokoknya. Itu tidak ada nama sama sekali Justin Hubner di DSP. Jadi ini masih mengkhawatirkan. Mungkin ini nggak heran ya, ketika jelang lawan Bahrain dan China dia itu mencak-mencak lah. Jadi mungkin ada setback di cederanya. Dan Shintago pun pernah memberikan statement masih memantau dan menunggu perkembangan kondisi injurinya atau cedera Justin Hubner di tengah-tengah antara Bahrain dan China kalau nggak salah. Jadi 1-2 minggu lalu udah dia ngomong gitu. Jadi mungkin ada setback, tapi kita berharap dia bisa pulih dan bisa tampil atau siap 15 November nanti, 24 hari dari sekarang, menghadapi Jepang dan juga menghadapi Saudi. Yang berikutnya soal Kevin Dix. Nah, Kevin Dix ini seperti yang gue angkat di video gue sebelumnya ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu lah ya. Kevin Dix ini sebenarnya kan dari informasi yang gue dapat satu paket ya dengan Jairo Ridwald dan juga Mauro Zlistra. Nah, cuman memang pun kalau ini diproses itu nggak mungkin sebelum melantikan presiden. Itu sudah jelas infonya dari orang yang terpercaya lah. Dan memang masuk akal ya, karena
menjelang pelantikan presiden, apalagi kita ya senang lah dan bersyukur Pak Erick Thohir kembali menduduki menteri. Nah ini penting kan untuk memberikan dia power gigitan gitu ya untuk menggerakkan organisasi PSSI juga gitu kan. Nah sehingga sibuk nih kasakusuk sana sini, persiapan tentunya dipanggil ke Kertanegara, kemudian DPR-nya juga lagi pembentukan komisi segala macam, terus juga pelantikan presiden dan sebagainya, sehingga tidak mungkin memang secara logika pun. Jadi per hari ini Menteri Olahraga Pak Dito, Thomas Dito itu mengatakan akan mengejar proses ini secepat mungkin ya, karena itu tadi kalau nggak salah Menteri Hukumnya juga kan baru ya. Sorry gue lupa, mungkin ntar kan paling ada yang bisa bantu siapa ya Menteri Hukumnya. Kalau nggak salah Otto Hasibuan atau siapa gitu ya. Nah jadi semuanya baru, tentu butuh proses, tapi proses itu sudah dilakukan dengan cepat. Jadi koordinasi antara PSSI kemudian Menpora ini sangat luar biasa ya. Kita berharap Kevin Dix bisa segera diangkat sumpahnya, kemudian pindah federasi dan didaftarkan. Masih ada waktu 24 hari lagi ya menjelang menghadapi Jepang. Mudah-mudahan dalam seminggu ini ke depan sudah bisa ada dengar pendapat dengan Komisi 3 dan 10 DPR, biasanya itu yang menangani ya untuk perpindahan kewarganegaraan, dan kemudian tadi prosesnya sat pindah warga negara pindah federasi dan juga pendaftaran ke AFC untuk menghadapi Jepang dan juga Saudi ya. Semoga, terima kasih ya buat Bapak pejabat sekalian yang luar biasa untuk memastikan tim nasional kita terus getting stronger and stronger. Yang berikutnya ini juga sama, kalian pasti sudah dengar soal Bahrain. Jadi FIFA sudah, ternyata ada gunanya juga ya, Pak Erick Thohir ini jagoan di kelas yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau ada yang macam-macam di daerah, di kampung, di atas itu langsung dipegat gitu, dicegat, dipegat ya. Jadi kan Bahrain sempat mengajukan kan playing victim lah, biasalah ini karakter mereka kan licik. Bahwa kami takut digini-gini kan, nanti diancam. Walaupun memang juga ini otokritik juga buat kita ya, jangan dikit-dikit kita sumbu pendek, apa-apa reaktif gitu ya. Dan akhirnya itu dimanfaatkan mereka. Beruntung ya lobby-lobby Pak Erick Thohir ini luar biasa, dan gua rasa juga nama besar beliau juga menjadi satu jaminan ya, sehingga FIFA mengeluarkan statement yang keras bahwa you have to play in the Indonesian soil, kamu harus bermain di tanah Indonesia atau kamu WO gitu. Jadi ini sudah dikonfirmasi juga langsung oleh Pak Dito 1 hari setelah dia dilantik jadi menteri, dilantik kembali jadi menteri. Dan terima kasih untuk media atau wartawan yang bertanya soal hal ini, karena pasti mewakili banyak pertanyaan kita ya. Jadi semoga sekali lagi tadi prosesnya bisa dikebut. Dan last but not least, ini jadi seperti yang gue bilang flash news saja, hanya gabungan dari berita-berita kecil, yaitu soal tiket. Nah ini kalian kan yang mau nonton nanti pertandingan di GBK 24 hari lagi dan 29 hari lagi lawan Jepang dan lawan Saudi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Esko PSSI Bang Arya Sunilingga, bahwa kalian harus mendaftarkan fan ID. Ya, jadi buat teman-teman semua, kalian sekarang harus kasarnya menjadi membership dari tim nasional PSSI lah untuk yang mau beli tiket. Jadi ini gunanya banyak. Satu, untuk tidak bisa diperjualbelikan lagi seperti calo lah, seperti itu ya. Walaupun ada kelemahannya teman-teman untuk jadi gini, itu nanti kalau gue nggak salah ya, ini koreksi, seingat gue tuh sempat dikatakan, gue baca di mana itu nanti kayak seperti di China ada face recognition, atau kalau kalian misalnya pas mau ke luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta kan sekarang pakai face ID kan, face recognition gitu. Jadi hanya taruh paspor. Ya, ini persis di China seperti itu, taruh paspor, lalu kita menghadap ke kamera, nanti kebuka pintunya, seperti itu. Kalau memang benar seperti ini ya, yang pasti kalau ini terjadi maka tidak bisa dipindah mukakan gitu. Gimana kita pindahin muka gitu ke orang lain gitu ya kalau kita punya tiket. Jadi harus kita sendiri badan yang datang. Jadi ini satu, mencegah untuk calo berkeliaran. Walaupun kelemahannya untuk tiket giveaway jadi agak susah nih teman-teman. Kebetulan saya ada rencana juga mau ngasih tiket giveaway buat kalian, tapi ya jadi agak susah mekanismenya. Tapi nanti kita lihat lah, mudah-mudahan ada solusinya. Dan yang kedua juga untuk mencegah para begundal-begundal nih yang nggak punya tiket tapi maunya ngerusuh kayak kemarin Robos. Ya jadi untuk menyaring ya katakanlah SDM rendah lah. Ya yang kayak gini-gini nih. Kemarin kan kita tahu kan diterobos, terus udah diterobos di dalam, ngerokok, dilarang, kemudian bandel. Nah ini gini nih yang menjadi liabilities dari tim nasional kita. Ini mudah-mudahan bisa dieliminasi dengan pendaftaran fan ID yang baru. Jadi udah diluncurkan, jadi kalian bisa daftar walaupun sempat ada
biasalah ya, namanya mungkin aplikasi atau program baru, tapi ya coba aja. Udah ada yang bisa kok, dan penjualan tiket nanti dijadwalkan 15 hari sebelum pertandingan. Jadi akhir bulan ini persis atau awal bulan November ya. Oke, itu aja flash news dari gua. Mudah-mudahan membantu menjelaskan apa-apa yang beredar di masyarakat atau yang belum beredar soal informasi tim nasional kita menjelang batch ketiga pertandingan dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Indonesia menghadapi Jepang dan lanjut lawan Saudi Arabia tanggal 15 dan juga 19 November. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat, happy dan juga bye-bye.